Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Ya, malam semuanya. Anda bisa lama-lama ya teman-teman, tenggorokan ya enggak begitu enak. Enggak bisa itu loh, berdahak gitu. Jadi tulisan, oh ya kurang kelihatan. Nih, nih ya. Terus ini gini. Ini kurang. Oh mungkin kurang mundur. Enggak. Kurang mundur. Ya kan? Kurang mundur. Gitu ya. SRP naik tuh. Ya, waalaikumsalam. Ya, Bang Bro Henggi, Bunda Ira. SRP naik turun, tapi bagusnya gini, SRP itu memang naik turun, tapi kalau teman-teman perhatikan SRP ini suplainya bagus itu. Suplainya bagus. Jadi teman-teman perlu juga melihat memantaunya dari suplai. Ini saat ini memang keadaannya gimana Om ya, lebih cenderung volatile memang kan, tapi gini teman-teman, apa ini hari Minggu biasalah, kalau hari Minggu itu ada gejolak-gejolak seperti itunya ada. Tapi kalau teman-teman perhatikan supply untuk SRP 2 jam yang lalu itu tetap pertahanannya cukup bagus ya. Di 4 jam memang kurang bagus, tapi di 2 jam ini masih ada perlawanan. Jadi untuk SRP ini mungkin ada yang jaga, mungkin ya ada yang jaga. Kalau dilihat dari kondisi pembeliannya loh, jadi SRP itu paling ada yang jaga. Gambarnya aja jernih, iya kurang jernih. Jadi untuk SRP, khusus untuk SRP itu apa, di 2 jam teman-teman bisa lihat sendiri di apa handphonenya teman-teman, Mario handphonenya itu riwayat pembelian di Binance itu untuk SRP untuk 2 jamnya itu ada itu pembelian masuk untuk melawan gitu loh. Kalau ada tahanan seperti itu biasanya penurunannya tidak terlalu berat, karena untuk SRP sendiri ini juga sebetulnya kan sudah koreksi cukup lumayan dari kemarin. Baik, bentar kita bahas satu-satu dulu ya. Untuk SRP di dalam 4 jam tapi untuk berat. Moga-moga ini bukan koreksi sampai dalam ya, sampai 26, tapi koreksi ringan aja. Kalau di koreksi dalam gimana Om? Ya kalau koreksi dalam ya menyentuh golden MA25. Kalau koreksi dalam terjadi koreksi dalam ya dia nyentuh di 26.600. Kalau ini tidak kuat ya 26.600 yang terjadi. Nah itu konsekuensi yang teman-teman juga harus pahami dulu. Jadi apa yang harus dilakukan? Makanya jangan all in, biasakan tidak all in. Karena apa? Ketika kita all in itu tuh kalau ada koreksi tidak bisa kemana-mana. Kalau saya secara pribadi teman-teman, jadi yang tak sisain semua ini kan tinggal tinggal margin. Jadi buat saya itu tetap tenang, karena memang juga secara pribadi saya nambah kecil-kecil kemarin. Ada up saya aja tidak saya jual dari kemarin. Walaupun koreksi ya udahlah biarin aja. Kalau sampai 24 itu ya kejauhan ya Freddy, kejauhan ya sampai 24. ARB sudah sering dibahas, itu masih lama ARB itu.
koin yang masih baru dan masih lama untuk dibeli. Jadi kalau saya secara pribadi belinya kalau sudah dropnya dari itu ARB itu dropnya 96%, nah itu baru saya mau beli. Thank you Mom GP. Jadi kalau dia sampai sudah drop di bawah Doge naik cuman segitu om. Iya ya, ini terjadi koreksi lah, kita tunggu aja apakah ini biasanya gini kecenderungan dari market. Makasih ya Bang Ar. Kecenderungan dari market setiap weekend sebelum dia di pump itu bersih-bersih, itu wajar. Kalau teman-teman berarti kan ada kayak gejolaknya orang takut untuk di market kan, itu rata-rata seperti itu, gejolaknya ada. Itu sebenarnya membersihin futur, lebih banyaknya seperti itu. Moga-moga itu yang terjadi, jadi biar mantul kembali. Jadi kalau untuk ARB kalau saya ditanya, saya cuman mau beli seandainya seperti ini ya, saya cuman mau beli itu 95% ketika penurunannya. 95% itu di mana? Thank you Bro Hengki. Thank you Mom GP. Kalau 90 sudah dropnya itu minimal 94% itu di sini dulu. 0, berapa lah gitu ya. Berarti 0,6 ya. 0,6 itu sudah belum? 0,6 di sini itu baru dibeli. Jadi target Doge bisa ke berapa ya? Oke. Gitu ya. Kalau untuk ARB ini memang jauh, itu tunggu dropnya dulu. Malah nanti itu yang dekat itu tadi yang dibahas di Telegram ID gitu. Prediksi BTC minggu ini ke berapa? Kalau harusnya April ya, ini kan sudah masuk April. Menurut saya April ini sekitar tanggal 20 sampai 25 nanti sudah sampai 32-an lah harusnya. Baru nanti yang wajar itu adalah koreksinya ketika sudah 31 32 itu harusnya baru koreksi DMA 25. Karena kalau enggak ini kejauhan. Kalau koreksi saat ini sebetulnya kejauhan. Nanti berarti kalau koreksinya saat ini kemungkinan untuk sampai di titik 48.000 sangat berat. Nanti tak bahas ya. Sangat berat bisa. Kalau sampai ini terjadinya koreksi dulu kan berarti ketarik ke bawah dulu. BTC bisa buat iya memang BTC itu targetnya itu sebenarnya skenarionya gini teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan apa yang ditarget sih untuk thank you Bunda. Apa yang ditarget saat ini itu adalah kondisi market THR-an. Jadi April naik. Bahkan April tuh harus naik. Secara marketing loh ya. Ini kalau saya seandainya ini kita berpikir sebagai apa marketingnya ya. Semua market ini ya. Mereka akan punya tujuan. Di bawah semua, kondisi di bawah semua, bagaimana mereka jual lebih mahal. Kan ilmu bisnisnya seperti itu. Momentumnya apa? Bidikannya mana? Bidikannya market Asia. Asia apa yang momentum apa yang bisa punya uang? Momentum THR. THR kapan? Sekitar April. Thank you Bang Mel. Sekitar April pertengahan sampai tanggal 22. Berarti di situ itu akan ada FOMO yang terbentuk dulu. Nanti tinggal ketika mereka punya uang di sekitar tanggal-tanggal 17-an sampai 22 itu akan lebih ke FOMO, hiper FOMO-nya. Itu momentum yang akan terjadi. Kalau saya melihat marketnya seperti itu. Jadi kalau saat ini terjadi koreksi-koreksi itu kesempatanmu untuk ngambil momentum koreksi itu untuk
mengisi amunisimu. Malah saya sudut pandangnya berpikir seperti itu, kebalikan dari retail. Kita ini berpikir kebalikan dari retail. Kalau retail berpikir takut, tapi kalau kita berpikir bahwa momentum itu penting. Thank you Bunda. Gitu ya. Jadi kita kebalikan dari cara berpikir retail. Jadi saat ini apa yang harus kita amati? Yang harus kita amati adalah bagaimana momentum ini nanti malam sampai sejauh apa dulu. Kita belum tahu. Jadi jangan terlalu bereaksi berlebihan terhadap market yang koreksinya. Kita ini sudah pakai time frame 1 hari. Jadi market saat ini terjadi ekor panjang baru di beberapa jam aja. Jangan kita menyikapi terlalu berlebihan, karena bisa jadi itu cuman menyikat dari futur-futur yang ada. Walaupun ini kalau yang time frame 1 hari, 1 jamnya memang cukup berat. Thank you Bang Yoyo. Yang time frame 1 jamnya memang belok ya. Ini yang mungkin teman-teman takut gitu ya. Moga-moga ini nanti pembalian arah. Ini masih berapa? 5 menit lagi ya. 5 menit lagi time frame 4 jamnya seperti apa. Makasih ya Bang Yoyo. Kalaupun nanti terjadi koreksi masih mendekati area-area sekitar, mungkin loh ya koreksi yang akan terjadi di golden ratio ini. Jangan sampai dia nembus di yang time frame 4 jam dulu ya. Moga-moga itu yang terjadi. Makasih Bunda. Waduh, Bunda ini nih ngisi token ini, ngisi. Thank you semuanya. Jadi saat ini saya melihat apakah CLD, tapi kita mempergunakan momentum ini biasa. Kalau weekend itu kecenderungannya seperti ini. Kalau teman-teman yang ngamati beberapa waktu, apakah weekend itu syarat dengan kondisi yang kadangkala itu orang dipaksa keluar market. Baru belajar. Oh iya. Yeah. Waduh, makasih Bunda. Bau-baunya ke 25.000. Jauh, masih jauh. Itu masih jauh. Kalau memang itu perlu benteng cukup panjang ya. Sedangkan gini teman-teman, kita hapus dulu ya. Sedangkan MA7 ini belum bisa belok. Ini belum belok, belum membelokkan. Walaupun ada potensi, ada. Saya bukan berarti tidak ada ya. Ada potensinya ada. Kalau ini besok dihantam terus 2 hari ya belok. Tapi kalau hari ini aja ini kan belum final. Kalau hari ini dia belum mau belum close candle, besok pagi baru kita bisa ngerti arah marketnya akan kemana. Kalau besok pagi full bloknya turun, ada potensi di MA25. MA25 pun tidak langsung ke 25.300 karena dia akan bertahan di area 26.400-an gitu ya. Jadi masih jauh banget. Kalau 25.300 itu masih kejauhan. Tapi kalau di sini malah lebih bagus. Sebetulnya tidak apa-apa, dia bisa nyentuh 1 kali, malah ini kita bisa itu ya, momentum di MA25. Ya tergantung apakah dia mau ke sini dulu atau enggak. Gitu. Ada berita panas Rusia kan. Kalau dia terlalu ke bawah sini sudah enggak mungkin. Dia kehabisan waktu. Kehabisan waktu untuk apa? Untuk menyediakan tanggal untuk THR-an Asia. Jadi menurut saya sudah enggak mungkin. Terlalu mepet. Kalau dia turunin ke bawah sudah tidak mungkin. Berarti kalau dia turunin ke bawah, dia mau kasih harga retail murah. Kan tidak mungkin. Tidak mungkin.
Logikanya tidak mungkin. Karena market yang dibidik adalah THR untuk Asia Timur. Loh, apa hubungannya om? Lah bayangin aja, logikanya marketing itu dia akan berhitung secara apa? Ya kondisi market yang saat ini dapat uang di mana? Retailnya banyak di mana? Asia ini momentum untuk lebaran itu THR cair. Tidak tahu kalau yang di luar negeri, tapi yang pasti di Indonesia itu THR cair. Tanggal 14 sampai 22. Dan itu saya melihat bahwa market itu akan ke FOMO di titik-titik itu. Jadi nanti kalau ke FOMO jangan nanti teman-teman masuk ya, nanti kesangkut kamu. Malahan ya. Kalau mau beli ketika koreksi seperti ini. Kalau besok umpamanya diberi kesempatan koreksi sampai 26.400, lah itu ambil kembali. Saya akan ambil kembali kalau nanti cuman dia terkoreksi 26.400. Tapi kalau enggak saya enggak akan ambil karena sudah cukup. Secara portofolio saya sudah cukup. Jadi kalau nanti ada kesempatan satu kali di sini ya saya ambil. Yang diambil apa? BTC sama BTC up yang saya akan ambil. Kalau enggak yang lain om, kalau yang lain saya sudah cukup, saya ETF-nya sudah cukup semua, BTC up, ETH up, ada up, SRP up, saya sudah banyak, menurut saya sudah cukup banyak karena dari margin yang masa lalu, karena saya tuh marginnya dari bawah semua teman-teman. Jadi ini sudah gulung di sini. Ada gimana om? Ada nggak apa-apa, coba ya nanti kita bahas ada dulu ya. Ada ini saya belum take profit margin ya teman-teman malah. Kemarin kan sudah naik 20%. Lu tau enggak di TP om? Enggak. Saya kalau targetnya belum selesai, saya enggak perlu tak TP. Lo nyesel enggak ada yang menyesal. Kalau money management itu gini, kita cuman perlu momentum aja. Waktunya aja, bersabar. Kan ini tinggal margin aja juga. Kalau untuk ada up saya untuk ada itu saya tidak ada reguler, saya cuma ada up dan itu marginnya aja semua. Nah terus momentumnya kapan? Kalau target saya secara pribadi itu saya cuma target di 0,52 untuk yang terdekat. Walaupun sampai Mei-nya ke depan itu bisa jadi ke FOMO sampai di level mana? Di level kurang lebih momentumnya mungkin ini 0,94. Ini momentum sampai Mei. Jadi mungkin ini April ini akan ke FOMO antara area 0,52 sampai 0, ini 69 ini. Untuk ada ya 66 ini. Bentar. Ini untuk April targetnya cuma segini. Dan nanti saya cuma memang take profit margin ketika dia sudah 0,52 dan 0,66. Ini TPM saya kedua. Untuk ada seperti itu. Nah terus marketnya untuk ada gimana om untuk saat ini? Nah ketika teman-teman dapat kesempatan dia nyentuh di MA7, ambil cicil. Kalau saya gitu, ambil cicil kalau yang masih kurang. Kebetulan kayak saya secara pribadi sudah sangat cukup untuk tipe up saya. Ada up saya sudah cukup, jadi saya diemin aja. Cuman saya menunggu momentumnya untuk target 0,52 itu nanti sampai baru saya TPM pertama, ini TPM kedua, ini TPM yang 80%. Nah, yang 20% kemana? Yang 20% mungkin kalau sudah ini gunungnya membentuk gunung. Nah, di sini 20%. Itu caranya. Nah, ini money management. Jadi tidak gerusa-gerusu nanti posisi ada koreksi CL, ada itu bingung lagi, beli lagi. Nanti teman-teman di sini bingung, kacau semua kalau tidak pakai money management yang baik. Bisa pun beli 1 kali 2 kali, tapi biasanya buyar. Buyarnya di mana? Momentum-momentum yang kadang-kadang sideways ini kalau teman-teman beli jual ya, di sini aja udah pusing kok. Bener.
Ini momentum jual beli ini ya, ini udah pusing ya. Stres sendiri. Saya sudah ngalami semua ini, makanya saya cerita sangat detail seperti ini secara psikis. Kenapa mau wes psikis kok gini ya, memang kita tidak harus beli, tidak harus jual setiap hari, tapi kita perlu menata money management kita dengan baik. BTC mau ke arah mana, modal berapa untuk pemula kalau main di spot? Kalau modal itu relatif. Dulu saya pertama kali modal itu tidak banyak teman-teman, paling 1 sampai 3 juta, tidak banyak, gulung sampai saya akhirnya. Kalau untuk saat ini apa yang saya dapatin, saya kebetulan bisa nyicil 1 unit produk lah yang secara konsisten ya, menurut saya cukup besar untuk membiayai, itu cukup besar buat uang saya loh. Tapi kan beda-beda uang orang lain sama uang kita beda-beda gitu, targetnya beda-beda. Kalau buat saya sudah cukup besar, yang penting saya dapat stabil tiap bulan gitu ya. Kalau 10 lebih gitu ya. Jadi buat saya yang penting kestabilan. Dalam waktu 2 tahun ini ya kebetulan saya bisa menyisihkan untuk membeli sebuah unit lah gitu. Tapi ya butuh sabar. Untuk BTC ya, BTC ini sebenarnya ya kita belum tahu, karena marketnya ini sedang posisinya ini dari berhenti sideways ini kan dipertahankan di MA7. Antara jebol atau enggak itu tergantung besok pagi. Selama dia belum belok atau belum jebol, itu belum bisa dikategorikan bahwa dia akan turun. Karena market itu kadangkala kelihatannya seperti belok-belok. Contoh ini contoh aja ya. Market yang di sini nih. Apakah ini semua tidak galau? Ekor panjang tembus ke MA7 ini galau orang. Apakah terus turun? Tidak. Di sini orang juga galau sama. Terus naik apa turun? Naik. Jadi belum tentu. Jadi market ini kalau belum sampai ininya belok seperti ini loh, ini kan kelihatan belok, ini kan harus dihantam 2-3 hari 4 hari baru belok. Kalaupun belok, ini yang paling berat loh ya, ini lebih baik kita bahas yang paling berat ya. Kemungkinan ringnya pertama kali itu adalah MA25. Jadi yang lebih baik saya bahas yang 25 itu, dia pos satunya di sini untuk momentum. Jadi kalau nanti di 26400 boleh dicicil kembali kalau terjadi seperti itu. Tapi kalau melihat sampai ke bawah sini secara momentum kayaknya mungkin bisa jadi tidak, karena bidikan marketnya satu ini adalah sudah murah. Kalau diturunin lagi ke bawah berarti kan gini grosir atau para holder atau para paus itu sudah beli di sini dan di sini. Itu yang perlu dipahami dulu. Muatannya sudah ada di situ. Terus pertanyaannya, habis ini orang itu sedang punya uang. Tahu enggak? Tahu. Mereka mapping enggak? Mapping. Marketnya mana? Asia. Asia mana? Asia Timur. Habis THR. Kapan THR-nya? 15 sampai 22. Realistis enggak kalau ini April ini diturunin dulu? Enggak logik. Enggak logik. Makanya saya sering berpesan kepada teman-teman yang dapat THR, lihat di market. Hati-hati, karena selalu ada skenario gitu. Thank you Bang Norman gitu ya. Jadi malah seharusnya yang perlu diperhatikan adalah apa? Seberapa besar dia koreksi, di situ teman-teman mulai entry gitu. Makasih ya Bang Norman Budiman.
Jadi tunggu aja momentumnya. Kalau sampai di 25.300 itu sangat tidak mungkin. Yo, dibantu follow-follow buat Bang Norman, Bunda Ira, Pak Edi, Bang Art, dan Bang Calvin. Sama siapa tadi? Yoyo Black ya. Yuk dibantu follow-follow ya teman-teman untuk yang sudah support. Gitu ya, itu sudut pandang saya seperti itu teman-teman. Jadi apakah market saat ini kita perlu takut? Tidak, secara kalau kita berhitung loh ya. Wah, thank you Bang Norman. Yuk di follow-follow buat Bang Norman Budiman. Jadi itu sudut pandang saya, minimal saya jujur teman-teman bahwa mendekati lebaran sangat tidak mungkin untuk dikoreksi terlalu jauh. Sedangkan market yang mereka bidik itu adalah market Asia Timur. Suaranya putus-putus. Masa dah? Iya dong. Ya tes. Ya thank you Bang Norman. Enggak, oh. Ini time frame-nya 1 hari. Time frame 1 hari. Time frame-nya 1 hari. Makasih ya Bang Norman. Ini putus-putus, masa Masian? Iya loh boy. Zaman. Oh, ada yang putus-putus, ada yang enggak itu berarti. Thank you Bang Andi Lee. Oh, sinyalku lah aman. Iya, tenggorokanku juga sedang itu kurang enak, jadi tidak bisa gede. Udah enggak Om, lancar kok. Iya, oke gitu ya. Jadi yang teman-teman perlu perhatikan, apakah mungkin bisa koreksi? Mungkin, tetap mungkin ya. Semua tidak ada yang tidak mungkin, bisa mungkin terjadi juga, tapi kalau sampai sejauh 25.300 kayaknya enggak. Karena kenapa? Dasarnya waktu. Makasih ya Bang Norman. Dasarnya waktu. Waktunya satu apa? Wow. Ya dibantu rekamin tuh. 420 Om, waktunya koreksi dulu. 420 itu apa? EDH di mana Om? EDH gimana Om? Ya. Ini untuk BTC seperti ini ya. Tadi yang tanya Doge ya, saya belum jawab sampean. Ya Doge selama dia ada di golden ratio seperti ini tidak usah takut. Santai aja dulu lah. EDH upgrade Shanghai kabarnya gimana Om? Nah kalau untuk hal-hal seperti ini ada yang jago sebetulnya itu Bang Calvin. Bang Calvin bisa bantu menjawab. Di sini tuh ada itu ya. Nah makanya kayak teman-teman itu follow-follow ya untuk Bang Calvin kita itu binnya kripto. Gitu ya. Apa binnya kripto. Jadi apa input-input itu tanya. Coba nanti kan bisa itu. Ya, thank you Bunda. Pak Edi dibantu rekamin ya. Siapa ya? Nanti biar bisa buat live TikTok ya. 420k. Lah, aku ki ndak patek ngerti kalau itu kalau jumlahnya rupiah karena di sini pakai dolar. Berapa ya 420k itu? Doge tunggu aja, santai aja. Santai aja dulu ya. Tuh. Ya di itu ya. 28.000 dolar. Oh ya. Yeah.
Ya, thank you, thank you Bang Norman. Ya, dibantu rekamin ya. Jadi Doge santai dulu aja, enggak apa-apa. Banyak yang masuk dari kemarin. Ini teman-teman perlu perhatikan gini. Jadi teman-teman kalau mau lihat market saat ini seperti apa, jadi teman-teman lihatnya gini cara lihatnya. Ya, Bunda Ira masih. Cara lihatnya di Binance itu diklik aja yang pakai yang itu ya, yang dulu pernah di itu ya. Yang di atas itu kanan itu ada tandanya ini, nih. Ini teman-teman ya. Ada tandanya seperti ini. Ini yang diklik di sini. Kalau di komputer nanti diklik yang tengah. Terus teman-teman data transaksinya diklik. Nanti teman-teman akan dapat yang seperti ini datanya. Nih. Ini datanya ya. Jadi yang komputer seperti itu ya datanya. Jadi pakainya Advent, bukan yang klasik. Pakainya Advent. Tapi kalau yang klasik, teman-teman kalau yang klasik teman-teman bisa itu bisa kalau yang HP teman-teman bisa langsung pakai data transaksi yang di bawah itu. Nah, itu untuk teman-teman mengerti apakah ada market saat ini seperti apa. Contoh ini Doge. 15 menit yang lalu. Ini kayak gini nih. Ini dari sini teman-teman akan ngerti bayangannya minimal seperti apa sih market yang barusan terjadi. Satu hari ini aja dia ada masuk itu lebih dari ini nih. Kalau dari itunya berarti plusnya aja sudah 5%, 5% kenaikan. Jadi supply yang ada lah. Yang paling penting itu yang pembelian pesanan besar yang diperhatikan. Kalau yang retail ini, thank you Bang Norman. Kalau yang pesanan retail kecil-kecil ini apa kecenderungannya kan tidak bisa menjadi satu patokan karena ini FOMO retail. Jadi yang teman-teman perlu perhatikan itu yang large. Large-nya ini poinnya sangat penting sama medium. Begitulah sama medium itu gerak, itu akan kelihatan sekali contoh ini ya. Ini gini. Bentar. Nah, nih lihat kelihatan kan? Ini yang mempertahankan apa? Yang mempertahankan yang gede-gede. Berarti kenapa mereka mempertahankan? Dia tidak mau harga ini turun kembali. Maksudnya gitu. Dari seperti itu kita bisa ngerti. Riwayat itu yang akan, oh ini ternyata ada yang jaga. Walaupun ini tidak bisa sempurna ya, tapi minimal itu kita bisa ngerti, oh seperti ini toh. Yang terjadi secara market itu seperti itu. Ditahan tidak sama dia. Gitu. Itu juga salah satu yang menjadi teman-teman bisa sudut pandang teman-teman untuk bisa itu melihat market saat itu yang terjadi apa caranya gitu teman-teman. Ini sebagai contoh Doge ini ya gitu ya. Terus contoh kayak SRP, ini SRP juga sama nih, kita tadi sudah bahas di Telegram ya. Jadi untuk SRP ini contoh ini lihat yang mempertahankan apa? Lats. Kenapa Lats beli? Koreksi kenapa Lats beli? Gitu. Lats lagi, ada lagi isian muatan. Nah, di situ kan dia ketika diseret dia tahan. Ketika dia seret dia tahan lagi. Jangan sampai di harga itu seperti dijaga atau dikawal atau yang medium biasanya. Seperti itu ya. Ini yang time frame 1 hari sudah mulai merah ya kemarin, tapi masih ada plus-plusnya. Yang di 2 jam memang ada pergerakan. Oh ini memang pembuangan barang. Yang 15 menit aja large-nya masih tetap itu ngimbangin untuk membuat dia menjadi plus, masih bertahan gitu loh. Kayak jangan turun dulu lagi, jangan. Nah seperti itu kurang lebih bahasanya seperti itu gitu ya. Jadi tugasnya las ini untuk apa? Untuk dia mempertahankan ring harga. Kenapa itu terjadi? Pasti ada urusannya dengan futur. Jadi ini bersinambungan sebetulnya. Futur tidak bisa bergerak sendiri tanpa spot. Jadi futur sama spot itu marketnya beda. Tapi spot akan memberikan
eksekusi buat futur. Jadi mau tidak mau ada market yang akan di backup. Kurang lebih gitu. Iya, kurang lebihnya. Yo, tadi yang tanya apa lagi ya semua ya? SEP ya, oh yo sorry ya. Benar ya, habis ini ya. Untuk gal santai aja dulu nggak apa-apa, dia memang di sini-sini tok. Tapi kan ini targetnya untuk gal itu kan sebetulnya kan sudah murah. Sebenarnya murahnya kan karena dia sudah 99%. Ini sudah 99%. Kalau untuk gal jangan beli banyak-banyak loh ya. Karena ini kan koin kita belum tahu momentumnya. Tapi ini sudah murah-murah. Kamu dikasih harga minus 99% kapan lagi? Nah ini yang namanya saya sering itu ya, produk baru saya cuma mau beli kalau 94%, malah ini 99% tuh penurunannya. Ya cicil lo beli. Tapi logo kotak ada di sini ternyata. Logo kotak itu apa? Tidak tahu ya logo kotak. Jadi gini. Jadi kalau gal sudah minus 99% dari pertama listing di Binance, ya waktunya membeli tapi tidak usah banyak-banyak, taruh aja maksimal 50%, $50 boleh. SASP, oke. SBTC kira-kira turun sampai harga berapa ya? Iya, ini paling belum tahu. Nanti besok baru kelihatan. Kalau seandainya koreksi mungkin tidak paling di sinilah ya 0,26 toh 0,2 26500. Ini ada support 26500 26400. Tapi bisa terjadi tidak belum tentu. Tapi kalaupun itu terjadi paling tidak lama, sehari 2 hari setelah itu muantul ngegas lagi. Malah sebenarnya kalau nanti sampai di 26.400 malah itu kesempatan untuk ngepam lebih tinggi. Jadi dana cadangannya bisa dipergunakan ketika nanti di 26.400 kalau terjadi ya gitu ya. Tapi potensi itu bisa terjadi. Ya kalau kesempatannya berapa 50-50. Belum tentu ini kan final. Kalau nanti malam dia berubah hijau kan ceritanya beda lagi. Ya kan? Bisanya melihat kapan? Besok pagi jam 7. SXP ini ya take profit margin sudah mau sudah toyib kok. Ini kan toyib udah. Ya kalau sudah gini final karena kecepatan. Ya harusnya di sini. Ini take profit margin itu harusnya di 0,74 dan itu sudah naik terlalu tinggi 0,25 ke 0,74 ya sudah 300%, 200% loh. Udah oke lah, harusnya sudah take profit margin. Biasanya produk-produk seperti ini nanti dibanting gini loh. Percon bandingan tok ini. Sekali tok dan week turun lagi. Jadi produk-produk seperti ini tidak usah mbok kejar ketika sudah tinggi ya. Dijual bukan dikejar. Kalau saya gini sudah tak jual. Tak sisain berapa 10%. Dari apa? Dari semua. Gitu ya. Bang, BTC mana gue mau entry. Oh, entry BTC.
Iya, berat memang. Maksudnya ini kan berandai-andai kalau yang terberat apa, minimal kan teman-teman bisa jaring. Kalau yang paling terberat itu 26.400 paling berat. Tapi apakah saya meyakini itu ya tidak. Kalau menurut saya logikanya gini, saat ini terlalu nempel dengan orang THR-an, padahal bidikan marketnya adalah THR. Jadi sebelum THR itu akan apa? Akan ngepam gitu. Biar bandar apa? Biar bandar atau paus itu marginnya lumayan. Tujuannya di situ. Jadi kalau sebelum tanggal 22 itu sampai dari 32.000. Menurut aku 30 ke atas lah sudah nyampe. Ya. Kalaupun terjadi koreksi tidak lama dia mantul gitu. Jadi tidak usah takut, malah perlu diisi amunisi untuk diserok kembali. Itu aja. Izin off dulu ya Om. Oh ya, siap Bang Rio. Iya, Shiba memang itu ya. Karena lah ini kan koreksi. Lawan bandar ngeri. Ternyata bisa gerakin market. Ya ngeri kalau futur ngeri. Ini kan yang dipukul yang futur. Kalau yang support tidak ngeri lah. Om izin jemput pacar tuh. Yes. Pacar tetap nomor satu. Laksanakan. Apakah BTC naik lagi? Ya naik lagi kemungkinan. Potensinya naik lah. Maksudnya apa yang saya lihat saat ini, ya kalau yang terburuk itu 26.400. Tapi itu kesempatannya kecil sekali, kalaupun terjadi 26.400 ya ambil aja tinggalan. Karena momentumnya mereka akan tujuannya adalah sebelum lebaran ini orang kan dapat THR toh. Kira-kira mereka itu sudah planning enggak? Planning. Asia Timur tuh seger. THR, waduh ini orang pada punya uang nih. Gimana caranya? Ya di promo. Sampai target yang diharapkan. Nggak mungkin dikoreksi. Kalau bisa sepomo-pomonya dulu mereka masuk, dikasih mimpi yang indah, biar beli. Padahal sampai Mei akhir itu perlu diwaspadai, Mei akhir itu nanti Juninya awal bisa tumbang. Jadi skenario-nya sebenarnya terbaca, menurut saya sedikit kurang lebih ya terbaca. Betul. Pak Edi nggak izin mau joget lah itu boleh, boleh itu. Kalau Pak Edi izin bahaya itu Bang Calvin langsung pam gitu ya. Jangan bilangin kalau Shiba sudah naik, bilangin Bang Calvin jangan dijogetin. Nanti malah rontok. Shiba sempat naik ya tadi ya. Ini koreksi lagi. Ya gitulah, tapi sebetulnya teman-teman banyak enggak. Tapi kalau biasanya kalau melihat di candle itu sejam-sejam ya memang terlihat gede gitu. Tapi kalau kita time frame 1 hari sebenarnya itu yang dibangun adalah money management. Money management itu TPM rajin, membeli juga pada koreksi rajin. Itu aja. Yang penting tujuannya kita tahu, marketnya mau kemana, finishnya apa. Gitu. Shiba kayak gini ya, serok lagi. Target Shiba terdekat berapa? 0,17. 0,17. Ini targetnya. Targetnya di sini ya Bunda Ira. Ya, 16,9 ini. Sampai target yang FOMO-nya dia kemungkinan bisa di sini 027 028. Ini targetnya kurang lebih di sini lah.
Jadi kalau kayak Shiba jangan berharap kill zero ya. Untuk tahun ini jangan berharap kill zero. Nggak mungkin terjadi. Bisa aku ngomong terbuka jujur ya. Jadi saya tuh nggak mau target-target sing terlalu wow sekali gitu. Tapi kenyataannya kan kita harus realistis terhadap market. Masih itu, iya masih panjang kalau Shiba itu masih panjang. Kalau sampai Mei itu kalau 17 saja harusnya lanjut ya, harusnya. Itu kalau menurut saya Shiba kalau 0,17 itu lebih. Bisa jadi di 0,28. Masih oke sekali. Bunda iki Will Hongkong jebule. Loh iya lah ya, kamu gak tahu elit global. Belum tahu ini Bunda. Belakangnya siapa nih Bunda? Gitu ya. DS tadi ya SP sama saya mau bahas satu teman-teman, ini bagus. Tapi tunggu momentum ya. Ini tunggu momentum. Nah ini salah satu contoh produk yang sudah listing pertama kali selalu di pump. Kenapa kok harus dari angka atasnya nanti turun sampai 94%? Tunggu aja sampai dia nanti ringnya 0,1 ya berarti. Ini 0,1 setengah. Nanti tunggu ya di sini ya 0,1 setengah sampai nanti 0,1 setengah aja baru serok ya 0,116 lah, mau mendekati 0,2 itu ke bawah itu mulai cicil boleh. Lah tapi produk ID ki apa lagi pertanyaannya? Bang Calvin, tolong dijelaskan ID. Tapi kalau yang gini-gini, kalau produknya tidak jelas, gimana Om? Ya beli $11. Gitu ya. Kalau yang jelas berapa? Yang jelas 50 boleh. Seperti GAL itu kan jelas. GAL jelas. APT jelas. Ya. Edi apa itu Edi? Loh Edi ki Pak Edi lho malah lho. Kurangnya tambahi ini lho. Jojo Pak Edi nih. Project ini. Wah, lah iya Pak. Ini koinmu lho Pak. Ya, kalau project seperti ini yang cara hitungnya gitu. Cara masuk belinya 0,16. Ya ini yang 6 itu ya sebenarnya ya 15 dong masuk itu. Adanya ini di Binance ya. Ini listing baru ya. Ya coba dicari tahu projectnya apa. Itu yang paling penting. Ini pantau terus saja ya di temper. Ini yang penting nanti teman-teman di temper 4 jamnya ini tembus atau enggak. Nanti pantau aja ya. Untuk BTC ya di temper 4 jamnya itu ada di harga 27.800-an. Nanti jebol enggak. Gitu ya. Tiada hari tanpa joget. Nah, ini SRP ini tetap bertahan nih loh, lihat. Ini paling ngeri loh, ini SRP ini ngelawan arah terus ya. Tidak mau diturunin ini. Ini SRP paling pertahanannya paling kuat. Untuk saat ini loh, pertahanan terkuat ya SRP ini. Nah, lihat dari time frame-nya ya. Oh, time frame-nya 1 jam bisa belok. Ya, time ini yang SRP up. SRP sama SRP up target ke berapa? Untuk SRP target di 68 ini ya.
Ini banyak, SRP itu targetnya banyak gitu. Masih aja 7 atau ini bulan 2 itu ketinggian. Ya antara ring ini ya. Ini sampai moga-moga ini ngepam sih lagi. Mungkin 68 ini SRP. 58. 58 itu. ING jadi kuat ya. Tuh elit global lihat aja inovatif bro. Oh iya bro Kavin itu yang untuk ID itu apa produknya? Coba. Untuk ID itu loh. Bagus enggak ya ID ini? Saya sekilas tak lihat itu tok apa koreksinya sudah oke sekali. Tinggal tunggu tumbangnya itu. Sabar dulu ya untuk ID itu. Tunggu tumbang aja ya. Oh ya itu Pak Edi itu. Ya, itu Pak, koin cari tahu ya koin ID ini apa. Jangan-jangan ini koinnya Pak Edi nih. Lagi nyamar nih Pak Edi. Tuh, kok itu ya? Ya terima kasih sekali ya buat supportnya teman-teman ya. Makasih loh. Kok banyak men ya ini ternyata. Semoga rezekinya dilimpahkan ya buat teman-teman yang sudah support. Nah, itu. Ini Bang Calvin nih loh. Ini kalau kalau binnya di sini nih. Wes ini tepat. Teman-teman itu ya untuk itu follow Bang Calvin, Pak Edi itu inputnya cukup baik. Jadi buat teman-teman saling follow gitu ya. Buat Bunda Ira, buat Bang Norman gitu ya juga. Yuk di follow-follow ya teman-teman untuk yang sudah support gitu. Makasih Bunda. Kabar cakep kok. Kabar ya coba ya. Ini ini siapa? Elit global apa tuh? FET ya FET. Kok FET ini ya? Loh kok ini ya? Betul enggak? Oh, loh, Vincent apa ini? Betul enggak? Bukan. FEC. Vincent. Ini Dokter Iwan arti ini. Oh ya betul ya. Ya pokoknya sabar aja ya teman-teman. Nggak apa-apa ya untuk FVT ini kan baru. Jadi kalau yang baru-baru gini, bentar ya. Ada riwayat di sini. Ini yang perlu yang penting untuk teman-teman cari riwayatnya apakah 2019 sudah ada. Ini kan ada riwayatnya. Berarti teman-teman bisa selidiki. Kalau yang sudah ada riwayatnya, teman-teman selidikinya gimana? Aduh, maaf, ini ada yang ngajak ikut apa? Jadi gini ya teman-teman nih. Dari sini
bisa kelihatan. Ini kan setengah dari ATH. Supportnya di sini, berarti di atas supportnya dia ada di bawahnya itu kalau ada resist di bawah ATH setengah ATH, terus di supportnya itu ternyata. Nah, dicari di sekarang ini di mana posisi setengah dari ATH. Ini setengah dari ATH-nya di sini. Ini ATH, setengah dari ATH, dia ada di bawahnya. Antara berarti ringnya bisa ini atau ini. Jadi, buat kunci di situ. Nanti dia targetnya sampai Mei itu akan ketemu kamu. Di sini maupun di sini. Ini kalau supportnya di sini kan berarti di sini. Ini target ini adalah 0,04 sampai 0,078. Ini cara menguncinya seperti itu teman-teman. Kurang lebih ringnya ini 0,04, 044 atau 0,77 ya. Jadi ya untuk Fed ya. Sampai kapan? Sampai Mei. Nah, kita belum tahu kalau saat ini sudah itu ndak sudah tinggi belum. Ini kan targetmu masih ada, masih jauh. Ininya belum, gunungnya belum. Bisa gunungnya sampai sini, bisa juga gunungnya sampai sini, kan belum tahu. Kalau sampai sini berarti targetmu di sini. Kalau sampai sini berarti targetnya cuma di sini. Gitu. Jadi di sini TPM. Nanti TPM lagi di mana? Kalau bisa lanjut ya TPM-mu di sini. Gitu. Caranya gitu melihat market. Jadi ya. Ini so akeh banget ya. Makasih sekali loh ya Bunda, sama Bang Norman, sama semua teman-teman yang makasih Om Iwan ya, sama-sama. Ini yang tadi tanya setelah FET apa ya mau kita ya? Apa ya teman-teman itu setelah FET tadi? Yuk, yang tanya lagi siapa nih? Oh, Habar ya, Habar baru. ARB itu seperti yang kemarin kita bahas, sama ya terdepan. Untuk ARB, kalau saya secara pribadi ditanyain, saya cuma mau beli kalau kondisinya penurunannya adalah 94%. Dari mana? Dari ATH padu listing di Binin. Itu cara saya menghitung market. Jadi kalau nanti dia belum koreksi di sini, saya secara pribadi tidak membeli. Targetnya di berapa Om? Ternyata bukan 0,8 tapi bukan 0,08 tapi 0,8. Salah menghitung. Betul enggak? 94%-nya 0,08 enggak? Jadi kalau 0,08 itu gini ya. Jadi dari sini dihitung itu sudah minus 94. Cara hitungnya gitu. Itu baru layak beli menurut saya. Kayak 08 ya. Sini ya. Betul dan? Oh, kalau 08 ini belum ya. 08 baru itu ya, 0,08 betul. 0,08. Maaf salah, 0,08. Masih jauh sekali. Ini koreksinya masih jauh sekali. Om pamit dulu ya. Matane ndak. Makasih ya Bunda Ira.
buat gift-nya, semoga Bunda Ira take profit selalu, margin selalu. Nanti dipasang jaring aja Bunda Ira. Yuk teman-teman, di follow-follow untuk Bunda Ira ya yang di Hong Kong gitu ya. Sehat selalu Bunda Ira. Oke. Selamat tidur. Ini tidak terasa sudah sampai jam 12. Market iya ini belum di itu toh Bunda Ira loh belum di save ya. Sudah direkam belum Pak Edi? Siapa yang rekamin ini? Harusnya direkamin ini. Siba ya tadi, Siba sudah loh. Siba sudah. Siba target di 017 sama 028. Mau TP malah belok loh. Ya itu tadi sampiran pedot itu apa? TP apa ya? Oh Siba, nggak usah, santai we. Nggak apa-apa loh. Itu loh, kalau Bang Calvin itu loh. Nggak usah, Siba bagus kok. Nggak wong baru kok, mbok. Sebentar tak ambil minum ya. Iya nggak apa-apa kok. Nggak usah itu ya, nggak usah takut. Lawang Siba orang masuk gede-gede kok. Dari kemarin tuh Siba udah masuk gede-gede. Eman-eman malah. Iya, setuju itu Pak Edi, saya setuju. Kalau untuk Siba ini ya, Siba ini menurut saya juga, lah ini kan belum naik malahan. Kalau cuman di 0,17 itu sangat gampang. Menurut saya sangat gampang. Kalau sampai sini ini sangat gampang. Ini apa sebelum ini paling sebelum Mei mungkin ini. Ini mungkin sebelum Mei ini mungkin di sini. April lah paling. Nanti Mei menurut saya sih bisa lah sampai 028 itu saya yakin bisa. Harusnya lo ya. Secara momentum harusnya itu bisa. Ada kok. Oh iya siap. Solana. Ada di Solana ya di sini. Tuh. Ya. Oh si bariumnya error kok waktu ISO. Oh, agak error dengan ISO. Oh gitu. Tuh ya. Itu untuk update-update itu Bang Calvin diperhatikan tuh. Itu Bang Calvin itu input-input untuk membantu kita di dalam apa memberikan info-info itu update-nya seperti apa. Jadi teman-teman tuh follow-follow yang belum apa join di Telegram mau join aja. Ya, itu bisa inbox aja di Pak Edi, Bang Ar, Bang Calvin, Bang Arci ini sedang jarang kelihatan ini ya Bang Arci. Gitu. Untuk ada ya. Ada itu memang koreksi, memang terjadi koreksi.
Tapi sebetulnya ada itu bagus juga untuk di entry karena apa? Posisi saat ini menyentuh MA7. Ketika MA7 itu disentuh ya udah hantam lagi. Harusnya ada bisa diserok kembali. Tuh, yang mau join grup inbox aja itu ya. Untuk ada targetnya masih jauh. Nanti target awalnya di ada itu ada 0. Ini target awal di sini terdekat 052. Terus kedua itu ada di 058. Target komunya sampai berapa? Kemungkinan antara areanya 0,94. Di sini. Mana ya? 94. Oh, enggak ada. Oh, 93 ini. 0,93 lah. Sistem project 3 ohm. Like, oh gitu ya. Tuh. Loh, ini project ketiga berarti Bang Calvin untuk ada ya. Berarti dulu itu apa Alonso sama Fasil ya. Itu sudah project ketiga apa belum ya? Yang pertama dulu sebelum Alonso itu apa? Solana target terdekat BNX ya, oke. BNX dulu, habis itu Solana ya. BNX apa? BNX ya apa binari. Yuk di follow ya buat moderator kita Bang Calvin maupun Pak Edi, juga Bang Arluki. Bang Aro enggak kelihatan ya? Ada enggak Bang? Ada ya Bang Ari? Slow dulu ya teman-teman, enggak usah terlalu tergesa-gesa melihat market seperti ini. Ini wajar sekali kok. Jadi kalau hari Minggu ada koreksi-koreksi gertak sambel itu biasa. Karena gini, malah teman-teman mindsetnya gini, kenapa sih kok ada kondisi seperti ini? Kalau saya melihat marketnya targetnya yang penting berapa, kalaupun terjadi koreksi ya kita entry kembali. Tapi kalau tidak terjadi koreksi sebetulnya itu cukup wajar, satu weekend. Kedua, sebelum terjadinya kenaikan ya memang dia bersih-bersih dulu. Yang dibersihin apa? Hati-hati yang difutur. Biasanya kalau weekend itu futur yang seringkali itu dibersihin. Oh gitu. Project ketiga ditutup dengan bis trap, sistem penjaringan Cardano. Jadi Cardano ini prospek juga cukup bagus. Jadi saya secara pribadi itu memang suka Cardano, SRP itu suka dari dulu. Dan itu proyek yang tahan banting, cuman kita yang perlu dipelajari adalah apa? Fundamental harganya. Fundamental harga, ketika teman-teman tahu mengunci harga itu terbawa di mana, teman-teman akan bisa mendapatkan margin. Semua proyek seperti itu. Yang penting teman-teman harus menggabungkan antara fundamental produk terus fundamental harga. Ini yang sangat penting, lebih penting daripada fundamental project. Kadang orang cuma memperhatikan fundamental project tapi fundamental harganya beli di atas juga sangkut juga gitu. Itu yang paling penting juga ya. Nah ini kenapa ini BNX 6 dolar dulunya jadi 0,6, ini sudah 90% ya. Ini berarti kan penurunan 90%, tinggal 0,39, benar enggak? Ya atau 90%, 0,3 ini tinggal 0,3 ini, 0,5 ini 9, ini sempat nyentuh itu loh
92%. Tapi tergantung proyeknya apa, gitu ya. Kalau sudah nanti koreksi lagi, tunggu aja sekali lagi nih. Ini mungkin dia masih bisa nyentuh di area 0, berapa berarti 0,04 lah ya, 0,03 berarti 03 02 nih. Nanti 03 ya, 03 itu baru murah. Tapi yang perlu diperhatikan apa, BTC kalau koreksi ke berapa kok terberat ya, terberat itu 26.400, tapi itu kesempatannya kecil, paling mantul lagi, harusnya mantul lagi. Rungkat, oh iya bu, itu kalau rungkat ya bu. Jadi ini untuk BNX juga perlu diperhatikan. Saya ini kan berdasarkan analisa secara balok aja, tidak tahu proyeknya. Satu, tetap project itu penting ya. Projectnya apa, bagus ndak. Kalau projectnya jelek ya jangan beli. Tapi kalau secara penurunan harganya umpamanya 0,2 layak dibeli ndak. Kalau projectnya bagus layak dibeli ya gitu. Kalau ndak bagus ya tinggal no, takutnya rupul gitu ya. Terus Solana, tadi ada yang tanya Sol ya. Oke, saya jawab Sol ya. Oh, untuk scalping. Kalau untuk scalping standarnya harusnya paling aman kalau sudah minus 94 ke atas. Persen ke atas. Itu naiknya seger. Gitu ya, dasarnya gitu, 94% ke atas. Kadang aja itu masih dihantam lagi loh 94%. Kalau kejadiannya kayak gal itu 99,5%, disisain 0,5% atau apa enggak, sudah mentalnya sudah habis, pasti mikirnya sudah rupul kan gitu. Kalau mau produk-produk rupul, yang isu-isu rupul ya gitu caranya, itu syarat dengan isu rupul. Kalau untuk Solana kan tidak ada riwayatnya, jadi targetnya tetap 0, targetnya 75, target terdekat tetap ini 385 ya. 385 target kedua itu adalah, jadi resist ini yang akan menjadi titik tujuannya. Kalau yang terdekat lagi berapa Om? Yang terdekat lagi ya di sini 26.800. Tapi kemungkinan ini kalau cuma April aja kelewati lah. Kelewat. Kalau cuman sampai Mei 48.000 sampai Sol ya. Nyampe. Enggak usah takut. Sol itu bagus ya, bukan ecek-ecek ya. Dia cuman kena isu aja FTX betapa dampaknya dari SAM. Tapi kan berjalannya waktu, proyeknya masih jalan bagus. Apa holdernya juga cukup oke sih sebenarnya, ndak sing jeblok-jeblok banget lah. Cuman mungkin untuk ngangkat sampai ke atas lagi ini butuh power, butuh kekuatan. Untuk BTC ya tadi koreksinya sampai di berapa, BTC untuk koreksi loh, ini aja udah hijau lagi nih loh. Ini mempertahankan di temper 4 jam. Temper 4 jamnya berarti mempertahankan ini. Kalau temper 4 jamnya mempertahankan, dia bisa naik ya udah mantul. Gitu aja. Pantau aja lah 4 jam sampai 1 hari ini. Jadi kalau di sini ini nyentuh di sini belum tentu di week ke bawah belum. Nah kalau besok hijau, apakah ceritanya jadi turun, koreksi enggak? Yang perlu teman-teman perhatikan juga, tidak kalah pentingnya, ini cuman sudut pandang saya, bisa salah. Market saat ini adalah April. Tujuannya apa? Di FOMO pada ring pada saat
Asia Timur itu THR. Kapan? 14 sampai tanggal 22. Sedangkan link waktunya sangat pendek, tidak mungkin terjadi koreksi sangat panjang ke bawah dulu, itu baru mantul, waktunya kehabisan. Harusnya dalam waktu dekat ini terjadi pump. Logikanya seperti itu. Nanti terjadi koreksi di akhir bulan, koreksi sampai MA25, barunan logikanya seperti itu. Atau dia mau dikoreksi dulu langsung dihantam sehari 2 hari sampai di sini di 26.400. Itu adalah MA25-nya disentuh, koreksi pertama terjadi. Skenarionya cuma 2 ini yang harus teman-teman perhatikan. Terus dipam kembali. Jadi tujuannya nanti titiknya ini mau ke sini atau mau lanjut dulu ke atas. Kalau saya secara pribadi lebih cenderung dia akan lanjut dulu ke atas. Melihat posisi tanggalnya. Posisi tanggalnya areanya kemana? Antara 31.500 ke depan sampai 32.000. Baru nanti terjadi yang namanya koreksi di ring-ring itu. Setelah di sini baru nanti koreksinya itu areanya di sini. Di 28.000. Kalau saat ini mungkin akan diterbangin ke sini dulu. Kalau saya secara pribadi seperti itu. Ditanya, oh mau marketnya kemana ini? Tujuannya ke sini. Ya, tujuan Solana $40 aja ya. Moga-moga ya, amin. Coba kalau untuk BNX bisa lihat di Twitternya, Telegramnya itu Bang Elit Global. Jadi minimal cari input apakah dia itu rupul atau tidak, atau kondisinya memang sudah berat tapi masih ada perlawanan, atau proyeknya sebenarnya masih ada, holdernya masih kuat-kuat. Nah itu dipantau aja. Kalau yang sudah bentuk-bentuk gitu, kalau memang proyeknya bagus dia akan mantul, dan itu biasanya momentum di mana kita bisa gain gitu. Mempergunakan kondisi dalam tanda kutip itu market yang sekarat, atau dalam sudah orang bilang itu marketnya sudah kejet-kejet gitu ya. Tapi itu momentum di mana kita bisa margin malah di tengah momentum seperti itu. Pergunakan itu secara baik. Ya, tapi perhitungannya untuk koin-koin seperti itu jangan banyak-banyak. Maksimal berapa tahun? Ya maksimal $50 lah. Isi untuk itu, tapi juga itu scalping. Thank you ya Bang Elit juga. Sekarang lagi sepi proyeknya. Oh gitu. Selamat malam ya, selamat malam Bang Joni. Sudah jam 12 ya teman-teman. Marketnya seperti apa ya, tunggu aja. Yang paling berat itu seperti tadi ya, koreksi di 26.400. Tapi kalau menurut saya melihat ini momentum saat ini tetap akan ditarik naik dulu, baru koreksinya nanti akhir bulan. Kalau lihat di waktu, momentum sama mindset marketingnya harusnya dikasih napas dulu. Sampai akhir bulan ini kasih napas dulu. Karena momentumnya juga lebaran juga. Karena kan butuh harga tinggi. Butuh retail. Butuh retail punya uang. Kapan punya uang paling banyak? THR. Jadi nanti teman-teman yang sudah THR itu jangan masuk ketika sedang FOMO. Itu pesan saya itu. Masuknya kapan Om?
biarkan dia koreksi dulu. Nanti ada satu koreksi, dan nanti kalau memang sudah di atas ini, jangan ketika nanti teman-teman dapat uang THR mbok surungno. Nanti kue waktunya kena koreksi dulu lagi, kan eman-eman. Tunggu sampai momentumnya ya. Kalau itu yang terjadi nanti di tanggal-tanggal itu waktu THR, saya harapannya orang kan THR kepengen uangnya bisa ngelipet, saya punya tambahan, kasihan saya. Lebih baik saya ingetin dulu ya, altcoin akan naik, mungkin altcoin kalau April naik. Yang perlu teman-teman perhatikan malah apa, ketika nanti sudah akhir bulan sudah sampai tinggi gini, jangan masuk malahan, tapi posisi koreksi malah nanti tunggu dulu, mungkin di awal-awal Mei itu baru boleh masuk. Kemungkinan ada koreksi-koreksi yang cukup lumayan, areanya mungkin akan terjadi di 26.600 atau 28.000 atau terjadi di 26.000. Lah kalau beli sekarang ya malah bagus beli sekarang, dicicil lagi. Kalau ada koreksi di 26.400 cicil lagi, karena murah masian gitu. Gitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Ya, terima kasih semuanya. Sudah jam 12. Seperti itu aja ya teman-teman. Tetap biar teman-teman, Indonesia suka ilmu. Terima kasih buat supportnya untuk Bang Ar, buat Bunda Irai yang sudah itu tadi juga. Terima kasih untuk Bang Norman, terima kasih buat Dengki Bombom, Andi Lee, juga Bang Mel, Elite Global, Tukang Bangunan, Bang Queen, Pak Edi, Piki, User, Hendy, Mr. Gagah, Ismihara, juga Bang Calvin, Tahu Gejrot, Sampiran Pedot. Terima kasih buat semuanya. Ya, terima kasih semuanya ya. Semoga take profit selalu. Jangan lupa kalau sudah naik TPM gitu ya. Jadi, semoga yang puasa diberikan kekuatan ya, bisa mendapatkan hikmah dari ibadahnya gitu ya. Ya, semua sehat selalu, take profit selalu. Indonesia suka ilmu. God bless you all.